Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia angkat bicara tentang maraknya trafficking di Sambas. Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Awak media kabar investigasi KOM berkunjung BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan sangat jelas dan tegas menyampaikan himbauan kepada warga khususnya warga Kabupaten Sambas. Kalau mau bekerja ke luar negeri harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan undang-undang. Koordinator Pos Pelayanan BP2MI Sambas Ibu Dewi Puji Lestari juga berharap dan menghimbau. Ini saya tegaskan karena banyak desas-desus kabar maraknya perdagangan manusia di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Sambas. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Sambas hadir dalam memberikan perlindungan kepada PMI dan berusaha mencegah sindikat penempatan PMI ilegal untuk bermain dan mencari keuntungan. BP2MI Sambas akan terus bersinergi dan bekerja sama dengan Pemda Sambas serta aparat penegak hukum dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada PMI sudah dilakukan dengan adanya layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, LSAP2TKLN, Booth Sistem Layanan Virtual, Silvi, hingga Helpedis di PLBN Aruk. Dari Sambas mengabarkan, Samsul Hidayat, Kabar Investigasi KOM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari dari BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Iya Bu, iya Bu. Di sini kami di Sambas berubah nama Pak menjadi P4MI, Iya, Bu. Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sambas. Ya. Nah, untuk pelayanan pelindungan pekerja migran di Sambas, kami memiliki 3 kantor pelayanan di Jalan Sukamantri untuk kantor P4MI. Yang kedua ada di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri atau LTSA, Pak. Iya. Yang ketiga kita juga ada helpdesk di Aruk, di PLBN Aruk. Nah, untuk dengan dibukanya Malaysia sebagai negara penempatan setelah COVID. Iya Bu. Dan yang kebetulan Kalbar khususnya Sambas merupakan PMI, Iya, dan Bu. mayoritas PMI kita bekerja di Malaysia. Iya. Nah, dengan dibukanya border, tidak sedikit warga negara khususnya Kabupaten Sambas yang ingin bekerja. Oh iya Bu. Namun yang menyedihkan memang banyak WNI kita yang bekerja tanpa dokumen yang dipersyaratkan. Nah, perlu diketahui syarat-syarat yang dipersyaratkan itu sebenarnya tidak sulit, Mbak. Yang pertama, tidak sulit ya Bu? Tidak Ya? sulit, sangat tidak sulit. Oh. Yang pertama itu paspor, sudah pasti Pak ya. Iya betul, betul. Paspor. Ya. Yang kedua itu adalah kontrak kerja atau agreement atau Iya, Bu. kontrak perjanjian yang diberikan dari majikan kepada pengguna atau pemberi PMI-nya. Iya. Nah, di situ menerangkan hak dan kewajiban dari Iya. kedua belah pihak. Minta maaf Bu ya, saya mau nanya dengan maraknya apalagi Sambas ini kan daerah perbatasan dengan Malaysia khususnya Bu ya. Saya mau nanya Ibu ya kan soal maraknya adanya trafficking. Jadi fungsional Ibu, fungsi BP apa nih Bu? BP2MI. BP2MI ini untuk apa sebenarnya Bu? Dinas dalam hal apa ini Bu sebenarnya? Saya mau nanya Bu ya. Terlebihnya itu pelindungan Pak, pelindungan pekerja migran. Nah, pelindungan ini tidak hanya ketika mereka memiliki masalah baru kita lindungi, tidak. Iya, Nah, iya, dengan iya. pelindungannya itu dari mana? Dengan PMI tersebut melakukan kelengkapan dokumen kita ingin bekerja, itu sebuah langkah awal ketika mereka untuk melindungi. Iya, Bu, Jadi iya, mereka Bu. sendiri sebagai pekerja migran. Iya, Nah, BP2MI sebagai ujung tombak tidak bekerja sendiri Pak. Di Undang-Undang 18 2017 yang baru itu ada peran dari pemerintah pusat, kami P2MI, Iya. ada pemerintah provinsi, Iya, ada Bu. pemerintah kabupaten. Nah, disitulah yang paling penting Pak. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, masing-masing memiliki peran dari yang paling atas sampai paling terdekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah desa. Nah, dari sinilah kami sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kepala desa. Kita juga punya WhatsApp group untuk kepala desa jika memang ada permasalahan atau informasi terkait lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh warga Sambas khususnya. Oh iya iya. Jadi saya mau nanya lagi Bu, karena bukan apa suatu persoalan yang khususnya nih kan migran Indonesia, apakah mereka tidak memahami ataupun kurang pengetahuan dalam
Karena kan banyak kejadian-kejadian seperti di Malaysia atau di luar negeri yang gaji tidak bayar. Jadi tindak lanjut penyampaian kepada migran Indonesia sepertinya bagaimana, Bu? Menurut saya. Kalau yang mungkin yang dimaksud di sini, kenapa banyak PMI kita yang betul, prosedural, betul, Pak, ya. Ya. Kalau ditanya kenapa banyak yang prosedural, itu banyak faktor, Pak. Ya. Macam-macam. Iya, Pak. Macam-macam. Iya, Yang Bu, pertama, iya. mungkin bisa saya bedah satu persatu, Pak. Mungkin kurangnya informasi. Iya. Satu. Mungkin dia tidak tahu, oh seperti ini syaratnya. Ketika sudah kita jaring, mereka menjadi korban atau pelaku, oh kami tidak tahu ini syaratnya, itu satu. Yang kedua, mungkin sudah tahu, tapi merasa stigma, Pak. Nah ini kebanyakan nih stigma, oh sepertinya sulit syaratnya, atau waktunya lama. Nah, akhirnya merugikan mereka sendiri, iya, Bu, ya. Betul. Kalau terjadi apa-apa di luar negeri betul. seperti Ibu. Kenapa seperti dia itu, Bu, ya? mungkin punya stigma yang negatif seperti ini atau pesimis, bisa karena faktor mungkin dia pernah merasakan hal itu, ya kan? Mungkin Iya, Bu. ada beberapa yang memang oh sulit di sini, atau ada bisikan-bisikan tadi, Pak. Kalau kita bilang oknum janji, atau calo. janji. Betul, kita bilang betul, udah betul. dengan saya aja, dengan modal ini, uang sekian atau syaratnya ini, besok udah bisa berangkat. Nah itu Pak yang sebenarnya memang butuh waktu cuma hitungan hari atau okelah minggu, ketika memang ada oknum-oknum tadi, bukan oknum Pak ya, calo lah bisa Calo, dibilang ya, kayak gitu. betul. Dengan saya hari ini modal ini, besok udah bisa berangkat, akhirnya mereka itu. Jadi kedepannya bagaimana kalau menurut Ibu? Nah kalau menurut Kedepannya maunya dengan adanya kita nih sebagai masyarakat khususnya, supaya mereka tuh lebih paham dan memahami, maunya seperti gimana, Bu? yang paling gampang Pak, itu PMI ketika pengen bekerja ke luar negeri, datang minimal mereka tuh ke desa. Oh iya. Desa. Nanti atau langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau ke Siap. BPDMI, di mana lowongan pekerjaan yang ada. Apa siap. yang dipersyaratkan. Jadi cari tahu dulu Pak info yang sebenarnya. Nah, ketika mereka mendapat informasi atau tawaran dari seseorang